Mungkin langsung pertanyaannya, bagaimana menghubungkan antara filosofi dengan strategi dalam dunia nyata dalam bisnis properti? Mungkin itu pertanyaannya yang Enggak, ingin Mas. disampaikan. Kira-kira begini, Mas. Kalau dalam kacamata pragmatis, apa yang kita inginkan itu harus mampu dibahasakan dalam angka. Aku ini pengen ngopo toh? Pengen bisnis properti. Lah yo, terus pengen piye? Kepengen ngedol 1 tahun 40 unit produk. Titik plek. Di balik itu ada apa? Saya kepengen menerima cash in 7 miliar. Ya sudah. Saya punya uang berapa? Tidak punya. Kira-kira kalau saya tidak punya uangnya, pada rasio modal minimalnya, apa yang saya bisa lakukan? Saya pinter mengkombinasikan kemampuan orang di ragam kompetensi, konstruksi, marketing, keuangan, juga dealing lahan, atau saya justru adalah orang yang pintar di marketing. Nah, konsentrasi kita ke sana, itu langkah paling mudah. Selalu ada titik berangkat yang basisnya adalah keinginan. Meski dalam tanda kutip ya, nanti kalau kita ngomong soal yang lain-lain, apakah itu tasawuf, apakah itu meaningful, keinginan itu biasanya malah sumber penderitaan. Tetapi dalam konteks yang pragmatis, apa yang kita inginkan? Dan itu kalau kita mampu bahasakan dengan angka, ketekunan menuntun pada ketemunya guidance setahap demi setahap. Dalam konteks bisnis properti tidak jauh dari 3 unsur. Terampil menjual, punya kemampuan untuk pada sisi manajerial mengatur serupa dirijen, sebaran-sebaran potensi antara marketing, keuangan, konstruksi, dan dealing lahan, atau kita, orang yang mampu dengan sangat cerdas, tidak terduga, meyakinkan orang pada arus dukungan modal. Sederhana saja, sebetulnya. Kadang-kadang orang kepengen banyak, uangnya mau, solehnya mau, popularitasnya mau, nasihati orang juga mau. Nah, kadang-kadang itu, Mas, yang menghambat kita tidak segera menemukan apa sebetulnya yang kita inginkan. Pada kacamata pragmatis dalam hidup, pada kacamata yang sangat idealis, berikutnya adalah pada level imajinasi yang sangat utopis, ini diizinkan semuanya ketiganya. Yang tidak diizinkan adalah yang keempat, oportunis. Jadi kalau kita bisa tahu pada level pragmatis itu apa tujuannya dalam bahasa angka, pada level idealis setelah punya duitnya, dapat angkanya, mau digunakan untuk apa, atau kita punya obsesi atau mimpi atau visi atau impact seperti apa di masa depan yang kita ingin capai, maka langkah itu insya Allah menjadi sangat mudah. Kalau tidak ketemu, datangi psikolog yang benar-benar psikolog. Potret diri, kira-kira need for achievement kah, afiliasinya kah, kematangannya kah, atau apa. Jadi di kantor saya semua staf itu kita lakukan apa yang disebut sebagai assessment, Mas. Wih, Mas, kadang-kadang pebisnis penting. Gampangnya kalau dalam konteks yang paling mudah, sekaligus pada level treatmentnya ya, baca saja buku biografi. Di poin itu saya tulis. Monggo. Oke, alhamdulillah, matur nuwun Mas Akil. Ini ada yang minta, ada yang tanya nih, Mas, apa untuk saran buku untuk belajar copywriting yang selling properti paling top menurut Mas Akil yang mana? Ya, Anda ada belajar buku, Mas. Wong nulis itu keterampilan ya, Mas. Bukan knowledge ya, Mas. Caranya ya Facebook itu dimanfaatkan untuk nulis lah. Nulis, bercerita. Nulis. Dulu namanya di saya muda, di usia-usia saya sekitar 23-24, ada namanya lembaga ISIS ya. ISIS atau INSIS itu, Pak Mansur Fakih yang mengajari menulis. Kalau sekarang yang pinter Mas Iqbal Aji Daryono. Ya, kelas online yang bagus Mas Iqbal Aji Daryono. Selain itu, tambah judek sampean mengkonsumsi makanan junk food. Itu betul-betul bagus. Oke, alhamdulillah Mas Akil, ini ada Kang Reko Tomo mau ikut menanggapi. Monggo, Mas Reko. Monggo Kang Reko. Alhamdulillah bisa silaturahim. Oke, jadi sebenarnya gini loh Mas, aku mau coba untuk menanggapi dari kacamata pembelajar nih Mas. Memang pembahasan malam ini tuh rasanya kayak sangat tinggi sekali gitu. Kalau umpamanya di kelas bahasa itu udah kelas profesor kayaknya gitu ya. Cuman di sini
apa namanya, saya mencoba untuk menanggapi Mas ya. Jadi mungkin ya yang perlu dipelajari juga mungkin di sisi ini tuh adalah ketika orang sekarang tuh berlomba-lomba untuk mencari popularitas. Di mana orang gampang banget yang seperti yang Mas Akil bilang tadi adalah tinggal bikin konten segala macam dia bisa jadi terkenal seperti itu. Tapi justru di sini bukan jadi bahasan topik yang saya mau bicarakan. Justru sebenarnya adalah ketika orang-orang berbicara mengenai product is king, marketing is queen, itu biasa gitu sebenarnya. Justru empathy is God sebenarnya menurut saya. Jadi kalau saya tangkap dari apa namanya, kalau Mas Akil ini mungkin lebih ke arah sebelum orang berbicara produk, sebelum orang berbicara marketing, justru empathy dulu ditingkatkan seperti itu. Makanya kita bilang bahwa ketika orang bilang product is king, marketing is queen, empathy is God seperti itu. Jadi lebih baik kalau umpamanya saya mau coba untuk menyambungkan dengan film ya. Ketika orang ini nonton film-film Michael Bay gitu, itu sama mirip seperti kayak orang-orang zaman sekarang tuh. Wah, bermeledak-meledak. Kita tahu akhirannya seperti apa gitu. Justru kalau dari sisi Mas Akil ini kenapa berbicara empathy is God? Karena mungkin kalau ketika kita nonton film Christopher Nolan, awalnya datar gitu loh. Pas terakhirnya ternyata, oh begini ya. Nah, itulah empathy is God mungkin ya Mas ya. Seperti itu sih mungkin. Ya Kang Reko. Apa saya mau hanya menanggapi itu aja sih sebenarnya Mas gitu. Top. Silakan Mas. Top. Benar sekali Mas. Top. Ya cuma nggak populer Mas gitu-gitu Mas. Yang asik itu kan punya omset 7 miliar, ngomong di YouTube, ngomong di Instagram. Kalau saya sederhana Mas, karena saya latarnya psikolog, cobalah identifikasi diri. Bahasa lamanya, kalau aktivis itu identifying people. Apa sih sebetulnya yang kita inginkan? Populer itu kebutuhanku nggak? Kan kira-kira gitu ya. Yeah. Yang seringkali ada sesuatu yang falasi ya, kalau kita belajar filsafat itu. Sesat pikirnya itu kadang-kadang begitu. Menganggap ada pertautan konklusiv antara popularitas dengan datangnya modal. Lillahi ta'ala saya ingin mengatakan, kalau usiamu tidak di atas 12 tahun mengelola bisnis, Anda populer tidak ada gunanya kalau di bisnis properti. Tidak ada gunanya. Itu gini Mas, sebenarnya yang menarik itu ketika saya mencoba untuk bergabung dengan, bukan bergabung ya, istilahnya belajar lah dengan Bapak Guru, dengan teman-teman yang lain, dengan Mas Akil segala macam. Justru gini kita bilang, menurut Pak Bambang itu adalah ketika berbicara mengenai bukan menjadi terkenal, tapi terkenang gitu loh. Justru kadang-kadang popularitas itu menurut saya ketika nanti dia terkenal, hilang, udah. Tapi kalau umpamanya orang create something with empathy, itu jadi terkenang gitu loh Mas. Justru sebenarnya apa saya bilang tadi ketika berbicara product is king, marketing is queen, but don't forget empathy is God. Nah, itu sih sebenarnya. Iya Kang. Sip. Boleh yang lain kalau menyambung? Keren sekali itu feedbacknya. Memang pinter Kang Rekotomo ini. Orang ini di mana-mana kalau ditanya, kenal sama Kang Rekotomo, kenal. Arsitek pinter, bayarnya belakangan. Enggak Mas, gini loh Mas. Apa namanya? Kalau kita berbicara mengenai masalah apa ya? Justru kalau buat saya pribadi sih sebenarnya kenapa saya mencoba untuk belajar seperti Mas Akil ini empathy as God itu adalah ketika kita berbicara mengenai masalah bisnis. Kalau kita bisnis berpikiran bahwa semuanya berhubungan dengan kapital, itu ada masanya Mas. Tapi kalau umpamanya berpikir bahwa bisnis itu ada relationship, itu bakal panjang gitu loh. Toh sebenarnya apa sih yang kita cari sebenarnya di dunia ini sebenarnya kan seperti itu sih Mas. Itu aja sih sebenarnya gitu. Ya, Mas. Silakan Mas. Insya Allah, mantap Mas Riko.